Bagi yang presentasi hari ini silakan dikirim PowerPoint-nya ya ke grup. Kalau mau tampilkan langsung boleh. Saya sudah mengizinkan semua peserta untuk buka PowerPoint-nya masing-masing. Jadi kalau tidak ngirim ke grup pun tidak apa-apa ya. Kecuali kalau yang tidak siap kelompoknya untuk menampilkan presentasinya. Jadi kalau merasa tidak di gadgetnya masing-masing atau laptopnya nggak bisa menampilkan PowerPoint, boleh di ini. Nanti saya bantu buka di device saya ya. Kemarin sudah minggu lalu udah ada 2 grup ya. Sisanya berarti sekarang 2 grup lagi yang belum sebelum kita UTS. Jadi semuanya udah beres dalam melaksanakan uh, presentasinya ya. Totalnya kan ada 4 grup. Minggu lalu udah ada grup Aji sudah beres ya. Kemudian ada grup Yusuf dan lain-lain ya. Sekarang yang belum 2 kelompok lagi saya tunggu untuk uh, melaksanakannya ya presentasi. Siapa sekarang yang akan tampil duluan? Ketuanya siapa? Insya Allah kelompok 3, Pak. Ya, Tapi Hai ya. ntar belum ada. Belum Ya, lengkap. Kalau kelompok satu lagi siapa? lagi nunggu dulu. Selain kelompok 2 orang tiga. lagi. Ya, selain Oh, kelompok tiga. kelompoknya Ajahra. Ah ya. Zahra, siapa aja Zahra? Udah ada belum? Oh belum. Agung ya. 2 orang lagi Pak, belum lengkap Pak. Iya baru Agung ya. Oke, masing-masing kelompok baru 2 orang yang masuk. Nah ini udah ada, tapi Sultan sama Erwin ini, bukannya? Sultan udah presentasi sama Erwin minggu lalu. Oh kebetulan yang mau presentasi belum lengkap nih. Yang satu diwakili oleh Ai, yang satu diwakili oleh Agung. Ya, kita masih menantikan respon yang lain. Ini didominasi oleh grup yang sudah presentasi minggu lalu justru ya. Yang minggu ini tugas presentasi belum lengkap. Nah ini Hesti nih. Hesti itu grup siapa? Grup Agung atau grup Ai? Hesti. Grup AI, Pak. Oh iya, ini lagi di waiting room tapi belum bisa masuk. Nah udah. Satu lagi siapa? Ai. Hesti, Ai terus. Erwin sama Ira. Oh ada Erwin ya. Oke. Boleh mungkin dimulai ya. Kalau gitu siap untuk menampilkan di device masing-masing. Kalau tidak siap nanti saya bantu. Udah diizinkan oleh saya, silakan kalau mau buka langsung boleh, bisa. Nah bisa tuh. Ya, ini. Langsung aja tuh kalau bisa ya. Silakan dimulai saja, boleh karena sudah lengkap anggotanya. Ya, bentar. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bapak yang sudah mempersilahkan kita untuk melakukan presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jawaban-jawaban pertanyaan yang telah Bapak berikan. Nah, untuk anggotanya sendiri, yang pertama ada saya, Aisyah Kamariana. Yang kedua ada Hesti Susilawati. Yang ketiga ada Erwin Wahyudin. Dan yang keempat ada Ira Rahayu. Bentar Pak, saya screen-nya belum. Kalau ada kesulitan boleh dibantu ya.
Bisa nggak? Lagi dicoba dulu Pak, bentar. Bisa. Bisa? Bapak Tinggal katanya Hesti teh gak bisa. Mau yang dikirim lain ke grup. boleh kirim aja ke grup. Saya buka PDF atau PowerPoint, PowerPoint aja ya format. Ada nggak yang PowerPoint? PDF juga bisa sih, cuman agak lama. Iya, in PowerPoint tapi dalam bentuk PDF ya. Kan ya udahlah, biarin lah, kirim aja. Cuman agak suka berat ya downloadnya kalau PDF tuh. Kirim aja nggak apa-apa. Udah, ke grup aja langsung kirim. Kalau temen yang lain nggak bisa bantu, buka nggak ya? Kalau nggak bisa saya yang buka. Nah itu udah ada. Udah. Ya, sedang saya download dulu sebentar ya. Iya Pak. Ya. Masih menunggu. Biasanya suka agak berat. Pak, saya bantu share screen ya. Udah, ini udah dibuka, tinggal di share screen. Oh, udah bisa. Ya udah. Oke. Iya. Nah, paling gini ya supaya cepat. Oke, silakan mulai. Oh iya. Untuk mempercepat ya Pak, langsung Boleh. saja masuk ke materi yang Perkenalan pertama. udah ya tadi ya. Udah. Ya. Iya. Nah, untuk jawaban yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertanyaannya yaitu salah satu ciri sistem komunikasi Indonesia adalah adanya interdependensi atau saling ketergantungan. Sebutkan contoh kasus yang Anda temukan dalam media yang menunjukkan saling ketergantungan tersebut. Nah, di sini saya mengambil dari teori Melvin, Devler, dan Sandra Balrokech, yaitu tentang teori ketergantungan media atau media dependency teori. Yang dapat disebut teori ketergantungan adalah teori yang menjelaskan bagaimana manusia mempunyai ketergantungan kepada media massa. Teori ketergantungan media adalah teori tentang komunikasi massa yang menyatakan bahwa semakin seseorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting untuk orang itu. Bapak, next. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, di sini bisa dilihat di gambar ini bahwa manusia itu sangat bergantung gitu pada smartphone maupun perangkat kelas lainnya untuk memudahkan pekerjaan maupun berinteraksi dengan seseorang. Sama halnya juga dengan media. Media membutuhkan manusia karena media adalah alat yang harus dipergunakan. Jadi antara manusia sama smartphone itu sangat tergantungan. Secanggih-canggihnya smartphone, kalau misalnya tidak digunakan oleh manusia, tidak akan tetap tidak bisa berfungsi gitu ya, karena tetap membutuhkan manusia. Nah, manusia pun begitu, apalagi di zaman sekarang gitu. Manusia itu tidak bisa
kalau misalnya tidak menggunakan smartphone, apalagi untuk hal pekerjaan, bisnis, pendidikan, karena semua informasi itu sekarang ya datangnya lewat media smartphone gitu. Nah, mungkin untuk yang nomor 1 segitu. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh Hesti Susilawati. Pada Hesti, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai nomor 2. Sistem komunikasi juga dipengaruhi. Bentar Pak, nggak kelihatan. Kelihatannya apa sih? Sistem komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem politik di suatu negara. Sebutkan contoh pengaruh sistem politik di negara kita yang mempengaruhi pemberitaan dalam suatu media. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Nah, di sini ada menurut Noam Chomsky dalam Rahmah Henry 2012. Jadi, beliau itu melihat media dalam era kapitalis liberal syarat dengan kepentingan elit politik. Gejalanya itu bisa kita lihat ketika bisnis media mulai diatur oleh tokoh-tokoh yang punya kekuatan politik dan uang. Para elit kekuasaan dan elit bisnis berkolaborasi mengatur isi media. Akibatnya, kebebasan pers yang dijiwai demokrasi dan liberalisme telah disusupi corong-corong propaganda segelintir orang. Lanjut, Pak. Nah, pengaruhnya. Yang pertama yaitu pemilihan umum. Apalagi sekarang gitu ya, mau pemilu 2024, banyak pemberitaan di media massa cenderung lebih besar porsinya daripada pemberitaan-pemberitaan lain. Kemudian, jadi di berita itu setiap informasi itu telah disusupi kepentingan tertentu. Setiap suara berita telah dimodali kekuatan politik dan bisnis juga. Yang kedua yaitu intervensi pemerintah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Hesti. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan ketiga akan dibacakan langsung oleh Ira Rahayu. Pada Ira, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ai. Nah, untuk pertanyaan ketiga, salah satu makna press adalah dalam menyampaikan aspirasi warga negara Indonesia. Sebutkan bentuk penyaluran aspirasi yang pernah Anda temukan dalam media di Indonesia. Nah, untuk media sosial, sebagai penyaluran aspirasi yang berfungsi sebagai aspirasi yang faktual, mengakibatkan beberapa postingan sebagai jarak digital maupun sebagai bukti kebobrokan sesuatu sistem pemerintahan atau salahnya dalam pengambilan keputusan. Media sosial juga sebagai sarana wadah aspirasi kritikal terhadap sistem pemerintahan pada era digital ini. Nah, boleh lanjut Pak? Nah, untuk bentuk untuk penyaluran dengan memviralkan postingan. Di TikTok sekarang dengan jumlah view banyak dapat sebagai postingan yang viral atas bukti suatu aspirasi terdapat tersampaikan di era digital pada saat ini. Titik sebagai media aspirasi penyampaian kritik. Kalian tahu kan BMUI melalui akun TikToknya menjadi potongan yang viral. Media sosial TikTok bukan hanya sebagai media hiburan atau semacamnya, tapi aspirasi kritik masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Ira yang telah menyampaikan materinya. Untuk pertanyaan terakhir akan dijelaskan langsung oleh A. Erwin. A. Erwin, saya Ya, persilakan. terima kasih untuk Ais. Saya akan menjawab tentang nomor 4 ya, di mana untuk menjembatani kesenggangan antara masyarakat kota dan pedesaan atau pinggiran program apa yang tepat untuk dikembangkan di pedesaan hingga masyarakat desa bisa mengejar ketertinggalan. Menurut saya dan menurut kelompok kami masih banyak kekurangan dan juga masih banyak juga diskriminasi tentang pendidikan yang diperoleh dari beberapa rekan-rekan kita di timur maupun di beberapa daerah. Makanya program yang pertama adalah program pusat pembelajaran masyarakat, di mana program inovasi desa berupa pusat pembelajaran masyarakat bisa dilakukan di setiap desa melalui program pembelajaran tersebut. Anggota masyarakat diajarkan tentang bagaimana
macam keterampilan pembelajaran wirausaha juga bisa dimasukkan dalam program ini sehingga tercipta wirausaha baru berbasis pedesaan. Karena yang kita tahu bahwa mayoritas di pedesaan itu asal bisa menulis, menghitung dan membaca, mereka langsung bekerja sebagai petani. Maka dari itu adanya grow up atau leveling dari berbagai pembelajaran seperti halnya bagaimana mengupgrade ataupun memberikan suatu pembelajaran seperti halnya mungkin beberapa kita tampilkan dengan pembelajaran modern gitu, bagaimana cara pemasaran UMKM yang bisa dipasarkan melalui supermarket maupun yang lainnya. Dan juga ada program pembangunan sekolah untuk memenuhi pendidikan. Ini juga sangat penting sekali gitu untuk pendidikan yang harus disosialisasikan terus. Karena kenapa? Karena menurut saya literasi pendidikan di Indonesia itu masih sangat kurang, apalagi di daerah-daerah timur. Karena keterbatasannya praktisi literasi dan juga guru-guru juga. Dan juga keterbatasannya ikut andilnya pemerintah yang karena emang tidak adanya tindak lanjuti untuk melakukan observasi terhadap sekolah-sekolah yang emang sudah tertinggal jauh dari perkotaan. Ini juga tak jarang dari beberapa pedesaan juga harus berjalan jauh untuk bisa mengenyam pendidikan dengan bantuan dana desa. Kita bisa membuat sekolah baik, sekolah taman kanak-kanak maupun sekolah dasar. Keberadaan sekolah akan memudahkan anak-anak di desa untuk mendapat akses dan hak dasarnya yaitu pendidikan yang berkualitas. Ini juga yang jadi poin penting utama kepada Kemendikbud di mana sosialisasi pendidikan di Timur-Timur masih kurang. Apalagi sekolah-sekolah juga masih dalam tahap renovasi yang belum tentu cair dananya dari pemerintah gitu. Dan juga beberapa guru yang sekarang pun jadi guru honorer pun kan malah menjadi buah bincang bagaimana guru honorer digaji selama 3 bulan baru bisa turun untuk penggajiannya. Itu juga yang menjadi sorot pendidikan kita gitu, bahwa bagaimana pendidikan kita bisa setara dengan pendidikan perkotaan, minimalnya bisa setara, tapi ini malah ada ketimpangan di mana pendidikan di kota dan pendidikan di pedesaan itu sangat jauh berbeda. Contoh kasusnya adalah meskipun di perkotaan itu sudah memasuki kita ambil contoh kurikulum merdeka gitu ya, tapi di beberapa pesisir timur sana mungkin baru mengenal gitu. Mungkin kayak gitu keterlambatan informasi dan juga adanya keterlambatan. Tapi beberapa teknologi yang sangat masif mengakibatkan bahwa pendidik sekarang mungkin sedang diusahakan oleh pemerintah supaya merajalela tapi seimbang dan tepat guna gitu. Ya, terima kasih penjelasan saya dari nomor 4. Boleh saya kembalikan lagi ke Ai? Terima kasih. Baik, terima kasih Erwin. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, masukan dari teman-teman. Kami persilakan. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti di akhir saja ya. Baiknya kita lanjut dulu ke presentasi grup terakhir. Baru nanti kita langsung di akhir tanya jawab ya. Oke, untuk grup selanjutnya itu siapa? Agung dan selain Agung siapa? 2 orang lagi. Agung, Ada Alda, ada Deva, Alda, ada Ajara. Alda, Azahra, dan Deva ya. Silakan dimulai ya. Oke, boleh. Bisa langsung di share screen oleh anggota grupnya. Pak Erwin di mute dulu ya, mungkin agak sedang flu ya. Oke, diteruskan oleh grup Agung. Ada yang bisa share screen nggak? Kalau nggak nanti saya bantu lagi seperti yang sebelumnya. Mohon izin Pak, mungkin boleh dikirim di grup ya sama Alda ya? Oh, boleh, boleh. Kalau dari HP memang agak susah ya. Kalau di laptop mungkin lebih gampang. Nah, belum nyampe, masih dikirim ya?
Iya Pak, Oke, baru sudah ada. Iya, sudah masuk dari Alda. Oh, saya buka dulu bentar ya. Nah, di proses download. Dokumen ada. Oh, PPT nih. Lambat. Bentar ya. Nah, udah berhasil. baik Pak, mungkin Alda buka terlebih dahulu ya Pak ya. Boleh. Dibuka aja dulu. Sambil nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 atau kelompok terakhir yang akan membacakan dan mempresentasikan 4 soal yang telah Bapak berikan. Mungkin yang pertama nanti akan dibacakan oleh Pak. Ya. Ya, oke, saya share screen dulu ya, sebentar. Nah, ini udah Baik, Pak. berhasil. Oke, sudah. Ya, enable editing dulu. Oke. Ya. Oke, suara saya kedengaran, Ya, teman-teman? sudah jelas. Ya, saya akan membacakan nomor 1, yaitu salah satu ciri sistem komunikasi Indonesia adalah adanya interdependensi atau saling ketergantungan. Sebutkan contoh kasus yang Anda temukan dalam media yang menunjukkan saling ketergantungan tersebut. Di sini ada contoh kasus konflik adalah ketika ada konten atau informasi viral di media sosial yang dikaitkan dengan suatu merek atau produk tertentu, maka hal tersebut bisa sangat mempengaruhi citra merek atau produk tersebut. Jika konten tersebut positif, maka merek atau produk tersebut akan mendapatkan promosi gratis dan meningkatkan popularitasnya. Namun, jika konten tersebut negatif, maka mereka atau produk tersebut bisa merugi dan reputasinya bisa hancur atau berantakan. Next, Pak. Yes. Sebentar. Selanjutnya di sini ada contoh iklan skincare. Ada contoh iklan skincare. Contohnya ketika influencer endorse suatu produk di aplikasi TikTok, media sosial dengan menggunakan banyak brand contohnya influencer kecantikan, influencer produk skincare yang dia gunakan agar produk dapat terlihat oleh dunia atau oleh masyarakat atau pemasangan iklan terlihat dengan sama orang lain. Hal itu harus dengan cara yang terperinci, jujur, dan dengan membawa positif konten. Sudah, selanjutnya. Baik, kepada Depa. Untuk soal yang kedua akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu sistem komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem politik di suatu negara. Sebutkan contoh pengaruh sistem politik di negara kita yang mempengaruhi pemberitaan dalam suatu media. Yaitu salah satu contohnya pengaruh politik pada sistem komunikasi di Indonesia yang mempengaruhi pemberitaan dalam suatu media adalah kontrol media oleh pemerintah. Di Indonesia, ada beberapa peraturan dan regulasi yang membatasi kebebasan pers dan menyebabkan media cenderung tunduk pada pengaruh politik.
Di sini ada contoh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk melakukan pengawasan terhadap media massa. Dan pengawasan ini seringkali dianggap sebagai kontrol yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pemberitaan media massa. Dan di sini saya ngambil contoh kasusnya, yaitu Giring dan Anies saling sindiran. Jadi contoh kasusnya itu adalah ketika di mana Giring Niji ini menjelek-jelekan Anies Baswedan, yang di mana Giring ini ingin menjadi Gubernur DKI Jakarta, sehingga beliau pun Giring Niji ini menjelek-jelekan karena ingin menjatuhkan citra dari Anies Baswedan ini, yaitu dengan nyindir dengan bahasa yang menyindir. Dia pun Giring Niji pun menyindir Anies tuh ketika dalam acara yang didatangi oleh Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi. Dalam sambutannya, Giring mengatakan kemajuan akan terancam jika kelak yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Dan yang kedua, ucapan Giring adalah Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Agung. Pada Agung, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya. Saya mau membacakan nomor 3, yaitu salah satu makna pers adalah dalam menyampaikan aspirasi warga negara Indonesia. Sebutkan bentuk penyaluran aspirasi yang pernah Anda temukan dalam media di Indonesia. Bentuk penyaluran aspirasi yang dapat ditemukan di Indonesia adalah melalui berbagai macam media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan media sosial. Beberapa bentuk penyaluran aspirasi yang umum di Indonesia antara lain yaitu yang saya ambil adalah talkshow dan diskusi. Talkshow dan diskusi di televisi atau radio merupakan bentuk lain yang umum digunakan untuk menyalurkan aspirasi warga. Acara ini biasanya mengundang narasumber dari berbagai latar belakang untuk membahas topik-topik yang sedang hangat di masyarakat. Pada kesempatan tersebut, warga dapat menyampaikan aspirasinya secara langsung melalui pertanyaan atau komentar. Dan untuk contoh kasusnya yang saya ambil adalah yang dimana saya atau teman-teman rasakan itu adalah beasiswa. Beasiswa kuliah ini yang saya rasakan merupakan bentuk aspirasi dari pemerintah yang disampaikan secara lisan maupun media sosial tersendiri. Ada pula bentuk aspirasi yang saya temukan adalah seperti penyaluran PP atau bisa disebut program Indonesia Pintar. Bentuk aspirasi ini sangatlah penting, sangatlah sering kita temukan pada zaman kita masih sekolah, dari SD, SMP, dan SMA, SMK derajat. Oke, next. Oke, cukup. Baik, terima kasih. Untuk soal yang terakhir, yang akan dibacakan oleh Azhara, kepada Azhara saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Alda. Untuk jawaban nomor 4, untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat desa atau pinggiran, program apa yang tepat untuk dikembangkan sehingga masyarakat desa atau pinggiran bisa mengejar ketertinggalannya. Di sini saya mengambil program dari negara Korea Selatan, yaitu program Saemul Undong, yaitu program komunitas baru, di mana mereka dalam programnya pemerintah harusnya memberikan perhatian khusus pada masyarakat desa, baik itu secara materi maupun bahan, bangunan, pertanian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, produksi pertanian, perkebunan, dan peternakan harus diperhatikan agar dapat berkembang pesat atau maju. Dan yang terakhir, memberikan fasilitas dan juga pendidik profesional pada masyarakat, terutama anak-anak generasi bangsa pada masyarakat desa pinggiran. Itu ada beberapa gambar fokus dari gerakan komunikasi, gerakan dari program Saemul Undong itu. Mungkin dari program Saemul Undong ini bisa diterapkan di Indonesia juga agar bisa menyamakan antara
masyarakat desa dan juga masyarakat kota. Sekian, kembalikan kepada Alda. Baik, terima kasih Azara. Untuk selanjutnya, mungkin jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan Bapak dan teman-teman. Oke, mungkin pertanyaan dari saya dulu untuk grup AI ya. Tadi menyebutkan mengenai intervensi pemerintah terhadap konten yang ada di dalam media, terutama yang terjadi pada masa kampanye politik ya. Menurut Anda, intervensi negatif yang seperti apa dilakukan pemerintah terhadap keberlangsungan informasi yang disampaikan oleh media? Ya, dengan kaitannya kehidupan perpolitikan di suatu negara Indonesia. Oke, silakan dijawab. Ya, siapkan dulu jawabannya kalau belum siap. Kemudian untuk grup Agung, tadi membahas mengenai penyaluran aspirasi itu salah satunya bisa disampaikan melalui talk show ya. Apa pendapat kelompok kalian apabila talk show ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mencoba menelisik masalah pribadi seseorang, bahkan ke ranah-ranah yang bersifat privasi ya. Apa pendapat Anda? Ya, ketika pertanyaan-pertanyaan muncul ini menelisik informasi yang privasi dari seorang. Oke, itu saja mungkin ya. Silakan disiapkan. Mau siapa dulu yang jawab bebas. Ya. Yang siap dulu aja. Oke, baik Pak, saya mau menjawab yang Boleh? Ya, Agung dulu. terkait ini ya, pendapat saya yang siapa tahu ini kan. Oke, Ya. jadi untuk acara talk show ini biasanya kita ketika ada yang menanya, apakah ini benar atau hanya omongan semata gitu kan. Jadi kita selalu meminta datanya terlebih dahulu. Ketika orang ini mampu atau tidak, nah orang itu walaupun ini bersifat pribadi, ya pasti itu orang itu tidak akan menerimanya itu, Pak. Ya, oke. Jadi keputusan dari si orang yang menjawab pertanyaan itu, apakah mau menjawab apa rahasia pribadinya atau tidak gitu kan ya. Intinya seperti itu. Tapi menurut Anda sendiri itu apa baik atau tidak dilakukan dalam suatu acara talk show jika pertanyaannya mengarah kepada privasi seseorang? Menurut pandangan sebagai audiens gitu ya. Kalau dari si perspektif yang ditanyanya tentunya memilih antara menjawab atau tidak ya kan pertanyaan tersebut gitu. Bisa saja kan no comment atau tidak mau menjawab gitu. Tapi menurut Anda ini secara kode etik ini baik tidak kalau menanyakan hal privasi dalam talk show ini? Oke, menurut saya sih kurang lebih baik sih Pak, karena apa ya, kita belum tahu mereka itu membutuhkan atau tidak gitu kan Pak. Oh jadi iya. Setiap apapun yang harus mereka dicoba. tanyakan ke kita harus dicoba, benar Pak. Betul. Salah satunya kayak misal kita ingin kuliah gitu kan, tapi kita tidak mempunyai biaya. Nah, dari situ kita langsung mendata cepat gitu Pak. Ya, apakah misalnya beberapa keluarga itu mampu untuk misalnya kuliah mandiri gitu ya. Nah, itu kan memang agak privasi ya, tapi kan perlu dijawab misalnya karena supaya tahu apakah banyak presentasi keluarga yang membutuhkan satu bantuan beasiswa jika acaranya membahas mengenai presentasi misalnya mampu atau tidaknya beberapa keluarga gitu ya untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal kan semakin tahun ya. Oke. Ya, bolehlah. Silakan ya. Selama itu ada manfaat, ya kan? Kalau menanya yang hal privasi tapi ada manfaatnya. Oke, boleh ya betul. Dijawab sekarang yang grup AI ada? Sudah dijawab belum? Ya Pak, Erwin izin menjawab. Silakan Erwin. Iya. Seberapa intervensi pemerintah terhadap media sangat mengintervensi gitu. Kenapa Pak? Karena adanya pers itu adalah adanya keindependenan
sebagai jurnalis dan keindependenan sebagai penyalur berita juga dan informasi. Kalau semisalnya pemerintah mengintervensi media televisi ini, maka keindependenan pers itu malah menjadi terenggut, Pak, kalau menurut saya, karena nantinya malah yang berdasarkan faktual malah nantinya dibuat-buat sebagai pencitraan sebagaimana parpol yang didukung oleh media tersebut. Nah, ini juga merajut kepada nantinya ke kampanye propaganda yang hitam, di mana sebelum kampanye itu diberlakukan malah mencuri start duluan, Pak, karena berbasis dengan berkedok sosialisasi terhadap parpol yang didukung. Karena kita tahu bahwa ada beberapa berita mungkin ini tidak saya bisa katakan benar, tapi mungkin masih dalam kajian, karena ada beberapa kasus yang saya lihat adanya pembagian amplop berlambangkan banteng merah. Nah, ini belum kejelasannya masih belum pasti, Pak. Erin juga masih dalam pencarian benar apa tidaknya. Tapi di sini kita tahu bahwa televisi tidak memberitakan ini karena yang saya temukan ini di media sosial gitu. Kalau tidak salah di TikTok. Nah, di televisi ini hanya menampilkan bahwa pencitraan partai yang didukung atau politik yang sedang didukungnya sebagai baik gitu. Karena yang saya tahu adalah politik itu adalah hal yang bersifat baik kalau menurut saya. Tapi orang-orang yang berpolitik itulah yang mengintervensi supaya mereka terlihat baik dan emang berkedok sebagai sosial yang berlibatkan itu hanya mau itu bersosialisasi, mau itu apapun, itu sama saja dengan berkampanye dengan tidak melanggar kode etik tentang pemilu atau berkampanye. Yang saya tahu itu sih, Pak, karena beberapa yang saya tonton itu bahwa emang sih di televisi itu tidak menggambarkan kampanye, tapi beberapa ornamen atau beberapa bendera di shoot dan juga terpampang jelas gitu. Apalagi kalau misalnya di situ ada tokoh dapilnya gitu, seakan-akan kan bahwa emang si orang ini ada di partai ini dan ada di politik ini untuk mengajukan dapil tersebut. Jadi ada kepentingan. Nah, di sinilah keterinvestasinya yang sangat negatifnya, itu ada propaganda ataupun sosialisasi yang berkedok kampanye. Dan itu juga menjadikan persuasif atau saya bilangnya ada retorika yang dimana mengajak orang untuk mengenal partai politik yang akan nantinya sebagai calon pemilih atau misalnya jadi partai politik itu sendiri, Pak. Kalau dari Erin itu sih, Pak. Oke. Ingin menambahkan, Pak. Ya. Ya, untuk yang kasus yang amplop bergambarkan banteng ini itu hanya untuk pengalian isu yang dimana seorang, maaf tanda kutip, Puan Maharani ini yang sedang gencar-gencarnya yaitu tentang kasus mengesahkan UU Cipta Kerja, Pak. Itu sih, Pak. Jadi agar kita terlupakan dari isu itu. Oke. Ya, intinya adalah adanya gratifikasi dalam kampanye politik. Belum lagi ini belum masa kampanye misalnya. Dan gratifikasi ini adalah demi keuntungan dukungan dari masyarakat dengan memberikan dalam bentuk materi ya. Ini mungkin suatu hal yang tidak baik karena tergolong ke dalam money politik ya. Kalau di situ, tapi menurut Agung ini adalah pengalihan isu ya. Sedangkan di televisi ini media konvensional hanya hal-hal baik saja yang diceritakan. Mungkin itu inti yang ingin disampaikan oleh